sebagai calon ibu penggerak yang ada di sekolah. Itu saja, jadi mungkin ada yang mau disampaikan ya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada anak-anak semua di sini, Ibu sebagai pendamping pelajar pramu dan Majrin yang akan mengobservasi kegiatan pembelajaran kalian hari ini. Tetap semangat ya. Berikan yang terbaik untuk ibu kuliah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Kita belajar, coba periksa Kevian. Berdiri semuanya. Oke. Periksa Kevian. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, selesai. Terima kasih. Sebelum belajar, karena kita umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sebelum berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Boleh tidak? Baiklah, Ibu absen dulu. Anissa. Tidak apa-apa yang tidak boleh itu adalah Tiga kata untuk hari ini, semangat, semangat, semangat. Semangat. Oke, untuk ini. aku tidak ingin menangis untuk karena masalah itu. Apa tuh masalahnya? Gerakan penawaran, masih diingat apa itu penawaran? Di sisi sini atau di tengah? Ada yang ingat? Oh, oke. Penawaran dalam hidup ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada titik dan harga selama periode waktu. Oke, jadi yang disiapkan oleh produsen. Alhamdulillah. Jadi masih ada yang ingat bahwa apa itu permintaan dan penawaran. Kita lihat di sini bahwa permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta atau yang dibutuhkan oleh konsumen untuk dia gunakan dan dia akan habiskan umur ekonomisnya itu atau akan dia puaskan apa yang dia minta. Beda dengan penawaran. Kalau penawaran ini berarti sejumlah barang yang harus disiapkan tanpa harus menghilangkan nilai barang itu tersendiri. Kalau permintaan kita mau menghabiskan nilai barang yang kita butuh, kita pakai. Itu bedanya. Oke? Itu tadi ya, kemarin jelaskan. Nah sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teorinya. Jadi di sesi kali ini ada yang bisa membacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Sebelumnya kan materinya sudah Ibu kirim juga di grup. Jadi Ibu mengirim materi itu ada yang tertulis, ada yang YouTube. Tapi Ibu mau jelaskan dulu terkait permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen untuk dia pergunakan dan dia habiskan nilai dari benda tersebut. Nah sekarang ini hasil pretest kemarin, masih ingat yang dapat kelompok paham, kelompok mahir, dan kelompok yang setengah paham. Yang kelompok mahir, yang nilainya kemarin urutan 1 sampai 10, itu kelompok mahir. Kelompok paham dari 11 sampai 20 dan kelompok setengah paham atau sebagian paham dari sisanya ke bawah. Untuk sekarang Ibu minta di setiap kelompok silakan tentukan ketua, sekretaris, juru bicaranya. Kalian kelompok mahir ini akan berdiskusi terkait harga beras yang naik. Oke, kasih waktu tidak lama ya. Ya, 10 menit ya. 10 menit untuk diskusi. Oke, diskusikan ya. Oke, selamat berdiskusi.
sudah mendiskusikan tema yang dibagi dari Ibu Guru tentang solar langka yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok. Bertanya, adakah energi yang bisa menjadi pengganti solar? Untuk jawabannya ada, yaitu biodiesel. Biodiesel digunakan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak untuk jenis diesel atau solar. Setiap kelompok ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan dari diskusi kalian? Mulai dari ketiga kelompok. Kita mulai dari kelompok paham. Apa kesimpulannya? Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari hasil diskusi antara kelompok tadi. Yang pertama saya dapat cara berbagi pendapat antar teman. Pola pikir kita itu berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita satukan di dalam diskusi kita. Yang kedua, bagaimana cara kita menjadi orang itu yang tidak menjadi orang apatis. Apatis itu orang yang tidak mau tahu tentang dunia luar, yang mau tahu dirinya saja. Jadi kita kalau jadi orang, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Di dunia luar itu kita harus cari tahu juga. Jangan cuma mau kalau di dalam kota, di kota itu saja. Akhirnya yang seperti tadi yang kita debatkan tadi itu kita sama sekali tidak tahu tentang apa, tentang kenaikan harga beras, tentang minyak curah, tentang solar yang tidak disubsidi. Sampai itu kita tidak tahu. Jadi kesimpulan yang saya dapat, perluas wawasan kita, jangan mau terpendam dalam zona nyaman kita sendiri yang menjadikan kita orang yang tidak tahu apapun. Untuk hari ini luar biasa, Ibu sangat bangga, Ibu apresiasi, dan masalah nilai itu kayaknya ini bisa dapat 100 semua ini. Tepuk tangan semuanya. Tadi sudah ada penilaian kelompok, sekarang Ibu akan melakukan penilaian sendiri-sendiri. Boleh? Boleh. Boleh? Kamu mau quiz this atau mau kertas? Lagi quiz this? Kertas banyak. Evaluasi bagi Ibu ke depan harus bagaimana lagi, mau kasih lebih menarik yang bagaimana lagi belajarnya nanti, apalagi yang harus materi-materi kritis. Tapi jujur saja kalian semua ini adalah siswa-siswa yang kritis ya. Hari ini yang paling kritis dari kelompok ini Azmar, kelompok ini tadi siapa? Alfons, kelompok ini Michelle. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Tapi untuk semuanya paling bagus, semuanya terbaik lah ya. Karena manusia ada yang plus, ada yang minus. Oke, cukup sekian daripada pertemuan kita hari ini. Sampai di sini untuk menutup pembelajaran kita. Tadi Ibu yang pimpin doa pertama, sekarang silahkan ketua kelasnya. Mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih atas kerjasamanya. Hari ini kita sudah selesai belajar, Ibu pun dapat banyak pelajaran baru dari kalian ya. Jadi bukan cuma kalian yang belajar, Ibu pun belajar. Dan minta maaf karena Ibu menyita waktu istirahat kamu tadi di jam 10. Oke, minta maaf ya. Silahkan istirahat, sholat, makan. Ayo, terima kasih. Sampai kamu sukai. Semoga nanti kamu sukai. Selamat berjumpa kembali Bu Fajrin. Kita akan melakukan sedikit meminta sedikit waktunya untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Bagaimana, sudah siap Bu Fajrin? Ya. Baik, bagaimana perasaan Ibu Fajrin tadi setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Tadi saya merasa sangat senang tentunya, dan saya merasa bangga memiliki siswa-siswa yang kreatif dan kritis. Itu dia, saya merasa bahagialah dimana strategi yang saya lakukan itu sudah berjalan sesuai rencana, dari model, metode, sampai ke media-media yang saya rencanakan. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Saya juga mengamati secara langsung tadi, memang prosesnya itu berjalan dengan baik, siswa itu antusias semua. Kemudian menurut Ibu Fajrin, apakah dalam pembelajaran tadi ada hal-hal yang dianggap masih kurang atau menjadi kelemahan serta yang menjadi kekuatan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Fajrin lakukan? Kalau untuk masalah kelemahan itu terkait dengan perencanaan, yang awalnya saya ingin melakukan tes formatif menggunakan quizzes. Ternyata banyak anak-anak saya, peserta didik tadi yang saya ajar, itu banyak yang tidak membawa handphone. Ada yang membawa handphone juga tidak memiliki paket data untuk mengakses ke quizzes. Jadi masalah itu. Masalah yang kedua terkait dengan ada satu infocus yang akan digunakan itu tidak beroperasi dengan baik, sehingga memakan waktu mengganti lagi infocus yang lain. Kalau masalah lain lagi terkait teknis atau proses pembelajaran itu, di mana ada diskusi yang sudah mau hampir, ada perdebatan yang sengit, sampai ada yang kurang etis kalau bahasanya, ada bernada tinggi. Nah, di situ juga mungkin perlu seorang guru sebagai fasilitator untuk memediasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kekuatannya, saya lihat kekuatannya alhamdulillah dari segi peserta didik mereka sangat antusias, kreatif dan kritis, dan bahkan saya pun merasa wah, anak-anak saya ternyata mereka seperti ini, mereka punya daya pikir yang luas dan mereka bisa berpendapat sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan memang nyata seperti itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apakah itu sudah tercapai? Dari mana Ibu Fajrin bisa mengetahui? Oke. Kalau masalah tujuan pembelajaran kan tadi agar peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi dan menganalisis sebuah kasus diskusi. Nah, sudah terlihat jelas karena dari hasil diskusi mereka bisa menganalisis, mengidentifikasi ini per butir-butir permasalahan dari kasus itu mereka sudah identifikasi, dan mereka bisa menyelesaikan dengan cara menjawab diskusinya dan alot dan bagus tadi. Baik. Jadi dari hasil yang Ibu Fajrin sudah alami tadi dalam pembelajaran, ada yang menjadi kelemahan dan ada yang menjadi kekuatan. Kira-kira dalam hal kelemahan tadi terkait dengan siswanya yang saat berdiskusi itu mungkin memperlihatkan sikap yang kurang baik, kemudian terkait dengan sarana yang digunakan atau media ada yang kurang Jalan dengan baik. Kira-kira rencana tindak lanjut ke depan untuk Bu Fajrin melaksanakan kembali pembelajaran itu seperti apa? Mungkin kalau ke depan itu, karena saya ini jadwal saya berbenturan banyak kelas gitu Bu, jadi untuk pergantian jam itu memang terkait untuk persiapan, saya itu biasa memanfaatkan, bukan mengaktifkan siswa-siswa yang lain untuk membantu saya. Jadi ada beberapa siswa yang paham teknologi, tanpa saya sendiri pun harus terjun ke sana, mereka sudah akan membantu. Bahkan tadi bisa melihat sendiri, saya tidak pernah minta tolong mereka untuk pasang itu semua. Mereka berbondong-bondong di kelas yang saya ajar sebelumnya. Mereka turun bahkan turun yang datang berbondong-bondong membantu saya untuk menyelesaikan semua sistem itu. Itu yang saya perencanaan ke depan lagi mau lebih lebih mempersiapkan lagi, lebih maksimalkan lagi.
Kalau terkait tadi etika, mungkin ada yang berdiskusi kurang sopan, itu saya langsung ambil alih. Saya langsung ambil alih ke depannya, nanti saya akan langsung ambil alih, dan di depannya juga saya akan membuat kesepakatan mungkin ya. Tadi saya tidak ada kesepakatan terkait tata tertib diskusi. Berarti kesepakatan Iya, dalam berdiskusi. dalam diskusi. Iya, untuk tindak lanjut ke depannya. Terkait dengan waktu untuk pelaksanaan asesmennya di akhir tadi, karena ada hambatan siswa kurang mempunyai itu, apa rencana tindak lanjut Ibu Fajar nanti? Rencana tindak lanjut lagi, tadi kan saya hanya menyiapkan kertas itu hanya untuk beberapa saja. Ternyata saya ke depan harus menyiapkan sebanyak jumlah siswa. Harus mempersiapkannya sebanyak jumlah siswa, tanpa harus memprediksi kira-kira berapa yang akan bawa, berapa yang tidak. Karena kayak tadi saya harus demokratis, saya harus bisa menyamaratakan. Kalau mau kuisis semua, kalau mau kertas semua. Seperti itu. Jadi menyamaratakan kegiatan asesmennya nanti formatif agar semua sama dalam pelaksanaannya. Baik Ibu Fajrin, dari hasil pengamatan saya tadi, alhamdulillah dari hasil perencanaan yang Ibu Fajrin lakukan, tahap pembelajarannya itu dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup itu semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah dari pemantauan siswanya, semua siswa antusias, aktif melaksanakan kegiatan, dan mereka kelihatannya sangat semangat. Jadi metode pembelajaran yang Ibu Fajrin sudah berikan kepada mereka itu membuat mereka sangat senang. Semoga ini bisa dipertahankan terus-menerus sehingga pembelajaran KSE berdiferensiasi dan terciptanya budaya positif dalam pembelajaran itu selalu berjalan dengan baik, selalu dilaksanakan di dalam kelas Ibu Fajrin. Itu dari saya Ibu Fajrin, terima kasih atas waktunya dalam melaksanakan kegiatan pasca observasi. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.